Kita semua tahu The Simpsons kan? Kartun komedi yang legendaris itu. Tapi gimana kalau saya bilang kartun ini bukan cuma soal lawakan, tapi juga sering banget disebut-sebut bisa melihat masa depan. Dari krisis ekonomi, wabah penyakit, sampai teknologi canggih yang dulu cuma ada di angan-angan, dan yang bikin makin penasaran, banyak banget prediksinya yang mengerucut ke 1 tahun spesifik, 2026. Oke, jadi pertanyaannya, serius nih, sebuah acara TV, apalagi kartun komedi, beneran bisa meramal apa yang bakal terjadi? Atau ini semua cuma kebetulan luar biasa yang kita cocok-cocokin aja? Yuk kita bedah satu persatu klaimnya. Yap, tahun 2026. Angka ini nih yang terus-terusan muncul dalam prediksi-prediksi The Simpsons yang paling bikin heboh. Jadi sebenarnya ada apa sih yang katanya bakal terjadi di tahun ini? Mari kita lihat bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling bikin cemas dulu ya, prediksi soal krisis global. Di bagian ini, kita bakal bahas klaim-klaim soal ketegangan antar negara sampai potensi bencana kesehatan yang bisa mengguncang dunia. Yang pertama, kemungkinan invasi Amerika Serikat ke Greenland. Kedengarannya aneh banget kan? Tapi coba lihat ini. Di sebuah episode tahun 2002, Homer kelihatan pakai kaos yang, ya, lumayan provokatif. Paman Sam lagi nyaplok wilayah Greenland dengan tulisan, "Coba aja hentikan kami." Bertahun-tahun kemudian, di dunia nyata, Donald Trump beneran menyatakan minatnya buat membeli Greenland. Bahkan, ada spekulasi kalau persiapan operasi militer besar bisa aja terjadi sekitar Juli 2026. Kebetulan? Lanjut ke prediksi yang paling kelam, Perang Dunia Ketiga. Sejak episode di tahun 1997, The Simpsons tuh udah sering banget nampilin skenario kehancuran global, termasuk adegan Homer selamat dari ledakan nuklir. Dan ini entah kenapa jadi terasa relevan banget kalau kita ngelihat situasi dunia sekarang, dengan tensi yang memanas antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Banyak yang bilang dunia lagi bergerak ke era Perang Dingin Kedua, persis seperti yang sering disindir di acara ini. Sekarang kita pindah ke isu ekonomi. Di episode tahun 2000 yang judulnya Back to the Future, Amerika Serikat itu digambarkan bangkrut total dan mewarisi krisis anggaran yang parah banget. Nah, sekarang coba deh kita lihat dunia nyata. Para ekonom mulai ngasih peringatan soal inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan semua ini berpotensi memburuk di tahun 2026. Gila ya, prediksi yang dibuat lebih dari 2 dekade lalu sekarang rasanya makin deket sama kenyataan. Dan yang terakhir di bagian ini soal wabah flu super. Ingat episode tahun 1993, Marge in Chains? Di situ diceritain ada virus mematikan yang menyebar dari Asia ke Amerika. Episode ini jadi ramai dibicarain lagi karena sekarang muncul kekhawatiran soal wabah flu H3N2 di beberapa wilayah Amerika Serikat yang katanya punya karakteristik beda dari flu biasa. Ini jelas memicu ketakutan akan krisis kesehatan baru yang skenarionya mirip banget sama di episode itu. Oke, cukup dengan prediksi yang suram dan bikin cemas. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana fiksi ilmiah yang ada di The Simpsons pelan-pelan jadi kenyataan teknologi di dunia kita. Mobil terbang, siapa sih yang nggak pernah mimpiin ini? Nah, di episode tahun 2005, The Simpsons udah nompilin mobil terbang sebagai hal yang biasa banget. Sekarang, coba tebak, perusahaan bernama Alif Aeronautics beneran siap memproduksi mobil terbang yang udah dapat sertifikat FAA untuk publik pada tahun 2026. Ini benar-benar contoh luar biasa gimana imajinasi bisa jadi pendorong inovasi. Wisata luar angkasa. Jauh di tahun 1994, The Simpsons udah ngebayangin orang-orang biasa bisa jalan-jalan ke luar angkasa. Dan pada tahun 2026, perusahaan kayak Blue Origin dan Virgin Galactic berencana memulai operasi stasiun luar angkasa komersial buat para turis. Bahkan, yang lebih gilanya lagi, The Simpsons pernah nampilin Richard Branson di luar angkasa 7 tahun sebelum dia beneran terbang ke sana. Poin keren berikutnya adalah obat yang dipersonalisasi. Jadi, di salah satu episode, Homer dapat obat yang dirancang khusus dan instan cuma buat dia. Konsep ini, yang dulu kedengarannya mustahil, sekarang makin deket jadi kenyataan. Di tahun 2026, kemajuan teknologi DNA dan kecerdasan buatan atau AI bakal memungkinkan pengembangan pengobatan yang didasarkan pada profil genetik unik setiap orang. Oke, sekarang kita beralih ke bagian terakhir. Dan mungkin yang paling spekulatif dari semuanya. Di sini kita bakal lihat prediksi tentang masa depan umat manusia di luar planet kita. Pernyataan ini kuat banget loh. Fenomena UFO yang dulunya dianggap cuma teori konspirasi pinggiran, sekarang udah jadi topik diskusi resmi di tingkat pemerintahan.
Ini adalah pergeseran yang sangat besar dalam cara kita memandang kemungkinan adanya kehidupan di luar sana. Jadi buktinya apa? Nah, Pentagon sekarang udah secara terbuka mengakui keberadaan UAP atau objek terbang tak dikenal. Anggaran pertahanan Amerika Serikat buat tahun 2026 bahkan udah masukin ketentuan khusus terkait UFO. Dan ada tekanan yang kuat banget dari Kongres supaya pemerintah lebih transparan soal data-data ini. Dengan semua ini, banyak yang percaya kalau 2026 bisa jadi tahun pengungkapan resmi soal alien. Dan yang terakhir, kolonisasi Mars. Sebuah episode di tahun 2016 menggambarkan manusia mulai menetap di Mars. Skenario ini ternyata sejalan banget sama rencana ambisius Elon Musk. Rencananya nih, pada akhir 2026, SpaceX bakal meluncurkan misi tak berawak pertama ke Mars. Ini jadi langkah awal sebelum pendaratan manusia di tahun 2028 dan pembangunan koloni di tahun 2030-an. Jadi, setelah dengerin semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Ini semua cuma kebetulan, satir yang cerdas banget atau beneran ramalan? Mungkin para penulisnya bukan peramal ya, tapi mereka adalah pengamat yang sangat jeli yang bisa melihat kemana arah tren sosial dan teknologi akan membawa kita. Mungkin jawabannya adalah kombinasi dari semuanya. Apapun itu, satu hal yang pasti, kartun komedi ini udah ngasih kita cara yang unik buat merenungkan masa depan. Nah, kalau menurut kamu gimana?